Baik pemirsa, sejumlah warga di Desa Sentul, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu pagi memperbaiki jalan yang rusak di desa mereka sepanjang 5 km. Langkah ini dilakukan karena jalan di desa tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Akibatnya, jalan menjadi rawan kecelakaan dan tindak kejahatan. Sudah bertahun-tahun jalan yang berada di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Jalan sepanjang 5 km dipenuhi dengan lubang dan kerap digenangi lumpur saat musim hujan tiba. Akibatnya jalan menjadi rawan kecelakaan dan tindak kejahatan. Tidak ingin korban terus bertambah, warga pun beramai-ramai memperbaiki jalan dengan menggunakan dana swadaya. Langkah ini terpaksa dilakukan karena kondisi jalan yang rusak telah mengganggu perekonomian warga setempat. Pasalnya jalan ini menjadi satu-satunya akses warga menjual hasil perkebunan mereka ke ibu kota Kabupaten Indralaya. Dalam peraturan itu, dalam jalan kabupaten itu tidak boleh menggunakan dana desa. Maka dari itu sudah 6 kali ini kami swadaya dengan masyarakat, para sopir yang memiliki mobil, itu inisiatif ke kami, Pak Ades, kalau memang tidak boleh menggunakan dana desa, maka kami siap mengeluarkan dana pribadi. Yang penting aktivitas kita dan perekonomian kita bisa berjalan. Meski termasuk jalan kabupaten, namun warga akan memperbaikinya secara bertahap dengan bergotong royong. Mereka berharap dengan diperbaikinya jalan ini akan membuat roda perekonomian di desa mereka kembali normal seperti semula. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, Ustaz, saya juga ingin mengomentari sedikit tentang hal ini. Karena gotong royong itu merupakan sifat alami warga Indonesia ya, dimanapun mereka selalu bekerja sama untuk memperbaiki sesuatu. Tapi yang ingin saya tanyakan dan ingin tahu komentar Ustaz, ini kan merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat. Nah, tapi warga terpaksa harus berswadaya untuk memperbaiki jalan itu. Nah, saya ingin tahu pendapat Ustaz. Ya, aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh warga setempat itu patut mendapat apresiasi ya. Sebagaimana Mas Dani katakan tadi, ini adalah bagian dari ta'awun. Dan ini juga adalah bagian dari upaya menyingkirkan segala hambatan yang merintangi orang di jalan. Dan itu adalah salah satu cabang dari keimanan atau indikator keimanan yang paling rendah itu sebenarnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Begitu dalam satu hadis dikatakan. Ini bahkan bukan hanya duri ya, tapi menyelamatkan para pengguna jalan ya, dan ini adalah aksi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, ini patut kita sayangkan ya, pemerintah daerah yang tidak tanggap ya terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya ya. Ada jalan rusak bertahun-tahun, tapi tetap dibiarkan saja ya. Ini mengingatkan kita pada sikap yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu adalah khalifah yang kedua. Beliau pernah menyatakan satu ungkapan yang sangat populer sekali yang mengatakan lau uthirat baghlatun fil Iraq la sa'alanillahu yaumal qiyamah. Jadi kata Sayyidina Umar yang memimpin wilayah kekuasaan dari Madinah, seandainya ada seekor baghal itu adalah peranakan kuda dengan keledai ya. Sekiranya ada seekor baghal yang terserimpat kakinya di Irak sana, dari Madinah ke Irak itu kan jauh sekali ya. Itu saya sebagai seorang pemimpin, kata Sayyidina Umar, akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya kira profil seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab ya. Dan saya kira ini berlaku untuk semua pemimpin ya. Ingat bahwa kepemimpinan itu, jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak ditunaikan, itu berarti Anda telah berkhianat kepada amanat yang diberikan, baik oleh Allah maupun kepada masyarakat setempat. Dan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, setuju Ustaz. Jadi sebagai seorang pemimpin itu bukanlah raja, tapi mereka merupakan pelayan masyarakat dan itu merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun tanggung jawab yang tidak dikerjakan itu akan dimintakan tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya jadi pemimpin adalah yang amanah.